gimana sih dapat sertifikat untuk pemenuhan poin-poin RHK, bahwa yang sebenarnya telah disampaikan oleh Mas Bukik bahwa semua itu adalah hal-hal yang dipertimbangkan Ibu Bapak. Jadi fokus kita sebagai guru dan juga kepala sekolah adalah bagaimana penilaian dari praktik kinerja dan juga perilaku kerja Ibu Bapak sekalian di dalam pembelajaran di kelas. Nah, pada sesi ini kita akan buka sesi tanya jawab. Saya akan memilih Ibu Bapak yang raise hand. Saya juga berterima kasih kepada tim yang telah membantu bertanya di kolom chat. Jadi Ibu Bapak sudah ada beberapa tim yang membantu chat dari setiap pertanyaan. Nah, eh, mungkin kita buka satu sesi dulu ya. Jadi satu sesi ini boleh, aduh, kita buka yang pertama, kita buka 3 pertanyaan dulu. Pertanyaan pertama saya dari layar saya. Untuk pertanyaan pertama itu Ibu Rina. Pertanyaan kedua itu Ibu eh, Wiwik dari SMP 120 Jakarta. Pertanyaan ketiga dari Ibu Neneng Kurniati. Boleh untuk pertanyaan pertama, mungkin bisa jika ada pertanyaan yang mungkin mirip-mirip, boleh langsung lower hand ya. Baik, eh, kesempatan pertama diberikan kepada untuk teman-teman yang lain, ibu bapak guru yang lain boleh bantu untuk lower hand dulu supaya narasumber kita bisa terup. Nanti untuk kesempatan selanjutnya nanti saya akan berikan instruksi untuk raise hand. Oke, terima kasih Bu Bapak yang sudah lower hand. Ya, boleh lebih enak kayaknya kalau di spotlight ya. Baik, pertanyaan pertama Bu Rina Mariati, persilakan. Boleh dibantu host untuk Ya, mengizinkan. terima Oke. kasih untuk waktunya kepada Bapak dan Ibu narasumber. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, ini yang saya tanyakan, apakah untuk non-ASN juga harus membuat mengisi pengelolaan kinerja ini? Yang pertama itu. Yang kedua, di dalam peningkatan kompetensi itu kita minimal harus mencapai 32 poin. Nah, apakah ada konsekuensinya jika kita target yang sudah kita buat ternyata tidak bisa terkejar seperti itu? Yang kedua. Lalu yang ketiga, saya masih ragu dalam pengunggahan di bukti dokumen tentang kehadiran kelas. Nah, apakah itu setiap bulan kita mengunggahnya atau seperti apa bentuknya? Terima kasih untuk waktunya. Baik, terima kasih Ibu Rina atas pertanyaannya. Mau langsung dijawab, Mas Bukik Yang atau Bu Reri? Mas Mamung yang pertama apa tadi? Pertama terkait dengan non-ASN, apakah itu wajib atau tidak, Pak? Oke. Mungkin guru-guru swasta juga ya, setelah mungkin ada surat edaran yang beredar terkait dengan non-ASN tidak wajib. Ini bagaimana untuk menindakinya, Mas Bukik? Boleh langsung Oke. dijawab? Oke, terima kasih Mas Makmun. Saya coba jawab ya. Jadi yang pengelolaan kinerja ini adalah sistem yang berlaku, regulasi yang berlaku yang ditetapkan oleh Kemenpan RB. Nah, Kemenpan RB itu batas kewenangannya adalah mengatur yang ASN. Jadi yang wajib memang yang ASN, Bu Rina. Ya, bagaimana dengan guru-guru swasta? Kalau pihak yayasannya merasa bahwa sistem ini sebuah terobosan bisa memberikan manfaat, pihak yayasan bisa untuk mengarahkan sekolah-sekolahnya menggunakan pengelolaan kinerja. Tapi tentu arahannya dari yayasan, bukan dari kementerian. Kalau dari kementerian tidak ada kewajiban untuk yang guru non ASN. Yang Oke, kedua sekalian ya, iya. yang kedua yang tadi kalau tidak mencapai 32 poin. Jadi Bu, eh,
yang perbedaan mendasar juga dalam hal transformasi pengelolaan ASN itu, kalau pada masa sebelumnya nilai itu ditentukan berdasarkan kesesuaian antara dokumen dengan regulasi yang kemudian menghasilkan angka kredit. Kalau yang kebijakan yang sekarang penilaian itu atau orientasinya pada ekspektasi pimpinan, ya, artinya pada ekspektasi pada pimpinan itu dulu. Sehingga yang bisa memberikan konsekuensi adalah pimpinan. Jadi bagaimana kalau tidak mencapai 32? Silakan bicarakan dengan pimpinan. Eh, Bagaimana eh, apa yang terjadi, misal gitu ya, menceritakan apa yang terjadi, apa kesulitannya, kok kenapa belum tercapai 32 poin, terus kompensasinya akan seperti apa. Semisal, ya Pak, ini saya cuma mencapai 28, boleh nggak kalau empatnya nanti saya tambahkan, saya masukkan di semester berikutnya. Nah, sejauh pimpinannya setuju, sejauh pimpinannya bisa menerima penjelasan dari guru, itu berarti tetap saja dapat penilaian yang sesuai dengan ekspektasi pimpinan. Jadi memang kuncinya teman-teman, ini nggak enak ya, enak nggak enak karena arahan dari Kemenpannya seperti itu, enak nggak enak, kunci dari pengelolaan kinerja memang relasi yang harmonis dan suportif dari pimpinan. Nah, jadi kalau pimpinannya sportif, pasti akan sangat sangat kondusif, sangat mudah gitu ya untuk dibicarakan dan mungkin dinegosiasikan bagaimana penggantinya. Tapi secara regulasi dari pihak kementerian itu tidak ada konsekuensi apa-apa, Bu Rina. Oke, mungkin untuk pertanyaan ketiga mungkin mengarah ke Mbak Riri ya, gimana nih Bu terkait dengan bukti kehadiran kelas? Apakah ada format khusus yang harus diunggah atau boleh dari pihak sekolah terkait dengan formatnya? Boleh? Oh maaf, lagi di unmute ya oleh host, boleh bantu Bu Riri nggak? Sudah, Eh, ya, terima kasih. Mungkin bantu menjawab gitu ya untuk pertanyaan terkait dengan kehadiran kelas gitu ya. Jadi untuk kehadiran kelas yang akan mengunggah itu adalah kepala sekolahnya gitu ya. Jadi nantinya kepala sekolah mungkin di sebelum tahap penilaian atau mungkin di akhir bulan gitu ya, sebelum di bulan Juni gitu ya, bisa dikumpulkan semua untuk kehadiran kelasnya dari sekolah tersebut gitu ya, dikompil, disatukan, lalu dijadikan PDF gitu ya. Untuk formatnya sendiri tidak ada format yang khusus gitu ya. Yang penting ada keterangan bahwa guru tersebut memang masuk, ada absennya, mungkin di hari apa, libur atau misalnya sedang cuti atau misalnya keluarnya kapan gitu. Seperti absen pada umumnya saja gitu. Kalau misalnya memang dari fingerprint kan biasanya sudah ada rekapitulasinya gitu ya. Tapi kalau misalnya memang ditulis tangan itu ya tinggal direkap saja gitu ya, untuk kehadirannya. Jadi tidak ada em, format khusus. Yang penting em, untuk keterangannya ada semua gitu ya. Dan yang akan mengunggahnya adalah kepala sekolahnya untuk keseluruhan em, guru-guru yang ada di sekolahnya atau sama pendidikannya. baik, terima kasih Mbak Riri atas jawabannya. Semoga uh, terjawab ya Bu Rina atas semua pertanyaannya dari 3 pertanyaan itu. Baik, kita selanjutnya ke Ibu Wiwi dari SMPN 120 Jakarta. Silakan Bu. Boleh host bantu? Ya, terima kasih. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. sekali paparan yang ada. Memang
benar-benar membuka dari wawasan saya yang kemarin mungkin masih segini, sekarang meningkat. Jadi bisa menyampaikan ke teman-teman guru di sekolah saya supaya tidak mengejar-ngejar sertifikat. Kata Pak Bukik, capek sekali dikejar-kejar ya Pak ya. Baik, pertanyaan saya sebenarnya ada tiga, tetapi tadi sudah dijawab. Untuk yang nomor satu, Pak, pertanyaan saya, bukti sertifikat yang di aksi nyata di PMM ini kan lama lama banget ya Pak nunggunya. Bisakah dibantu untuk dipercepat sehingga teman-teman yang menggunakan target sertifikat PMM 3 kali gitu itu bisa segera tercapai. Kemudian yang kedua, bukti pengunggahan kehadiran karena dijelaskan bahwa kehadiran itu adalah kehadiran di kelas, maka di sekolah kami ini sedang mengumpulkan buku jurnal, Pak. Jadi jurnal di kelas. Sementara Ibu Riri tadi menjelaskan bisa berupa rekap fingerprint. Kalau rekap fingerprint itu berarti absen kami di sekolah. Jadi sementara ini kami berpikiran bahwa antara absen di kelas atau absen di sekolah itu berbeda. Kalau di sekolah kami DKI Jakarta untuk PNS menggunakan fingerprint, kalau di kelas itu menggunakan jurnal kelas. Sehingga mana yang mau dipakai gitu Bu Riri nanti mohon dijelaskan. Kalau memang menggunakan fingerprint berarti bisa saya sampaikan ke sekolah saya bahwa ini menggunakan fingerprint. Kemudian yang ketiga untuk siklus peningkatan kinerja yang dinilai itu tadi pada bagian C yaitu diskusi tindak lanjut dan E refleksi tindak lanjut. Nah, kemudian untuk bukti penilaian oleh kepala sekolah itu berupa apa, Bapak? Buktinya itu berupa apa untuk penilaian bagian C dan bagian E. Kemudian saya menanyakan kembali, berarti untuk observasi sendiri, ketika kita diobservasi atau disupervisi di kelas, itu tidak dinilai ya Bapak Ibu. Kemudian di Jakarta ada beberapa pengawas menentukan bahwa kami harus memilih 3, Pak. Sementara tadi dijelaskan kalau bisa memilih 1 akan lebih mudah daripada memilih 3. Kebetulan kami di sekolah kami memilih disiplin positif. Kemudian kalau di situ misalnya 3 komponen yang harus dipilih tentang kesepakatan kelas, kemudian tentang tindak lanjut dari kesepakatan kelas dan diferensiasi. Apakah boleh memilih 1 atau harus 3? Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Tadi katanya mungkin hanya beberapa, tapi ini yang muncul juga beberapa. Katanya yang sudah terjawab sudah beberapa, jadi saya pikir pertanyaannya sisa 1. Tinggal 1. Ternyata 1 ini ada anak cucunya juga ya, Masya Allah. Jadi ini seperti buat soal di kelas nih Pak. Oke, boleh dijawab satu persatu ya Mas Bukik atau Mbak Riri terkait dengan aksi nyata di PMM, apakah bisa dipercepat? Mana nih, siapa sih yang punya wewenang terkait dengan aksi nyata di PMM untuk memvalidasinya? Ya, itu nanti Mbak Riri sih. Tapi setuju Bu Rina dan rekan-rekan guru yang lain, saya berpihak pada rekan-rekan guru. Saya juga mendorong untuk percepatan, tapi ya tentu butuh proses untuk perubahannya ya. Tapi saya setuju untuk ada percepatan. Tapi setuju artinya berusaha untuk memberikan masukan ya, karena kan posisi saya sebagai tenaga ahli ya tidak dalam konteks bisa memutuskan atau mengambil keputusan gitu Mas Makmun. Tapi saya setuju untuk itu ada percepatan. Oke, ada tanggapan Bu Mbak Riri terkait dengan percepatan dari validasi aksi nyata ini? Iya tentu saya juga setuju ya dengan apa namanya usulan itu ya Bapak Ibu sekalian gitu. Saya juga inginnya dengan adanya aksi nyata ini kan juga bisa lebih mempermudah Bapak Ibu guru ya untuk mendapatkan sertifikat gitu. Tapi mungkin dari informasi yang saya dapatkan untuk diskusinya sedang dalam tahap konsolidasi gitu ya dari beberapa pemilik produk gitu ya, sehingga
lini masa pengelolaan kinerja dan juga produk-produk yang lain ada di PMM gitu, khususnya untuk aksi nyata yang proses kurasi sertifikatnya itu kan butuh waktu gitu ya. Itu bisa berjalan dengan berkesinambungan satu sama lain gitu ya. Harapannya seperti itu gitu ya. Oke, boleh lanjut dengan pertanyaan kedua, Bu, Um, terkait dengan kehadiran gitu paling eh, Mas. Jadi saya yang putus-putus atau gimana ya? Mbak kan Ririn yang ya putus-putus. gitu. Oke, jadi maaf ya Ibu Bapak, mungkin ada kendala jaringan dari Mbak Riri. Boleh dijawab dulu pertanyaan ketiga Pak terkait dengan penilaian bagian C dan E dan juga bagaimana terkait Ya. dengan observasi kelas. Apakah eh, apakah tidak ada penilaian di observasi kelas, Pak? Jadi tadi udah dijelaskan ya panjang lebar sama Pak Buki. Boleh Ya, dijelaskan kembali oke. sedikit, Pak? Ya, oke. Jadi yang soal target perilaku, kenapa disarankan satu? Karena kenapa harus satu dulu gitu ya? Karena itu baseline gitu ya, Bu. Jadi harapannya melakukan satu itu aja sudah cukup butuh energi dan waktu yang besar, baik untuk belajar maupun penerapannya. Jadi saya kasih cerita aja nih. Ceritanya jadi teman-teman ketika tim penyusun mengembangkan indikator-indikator tersebut, itu Pak Dirjen, Pak Iwan itu masih gregetan. Ini kok masih terlalu berat ya, gitu. Terus dikumpulilah timnya di pertemuan malam hari, teman-teman. Di pertemuan malam hari dikumpulkan, kemudian disiapkan simulasi, simulasi observasi kelas gitu ya. Dan ternyata dari observasi itu refleksinya teman-teman, ternyata untuk melakukan perubahan satu perilaku kecil di ruang kelas itu butuh effort yang sangat banyak sekali. Jadi dari situ kemudian tim jadi sadar memang ini kita perlu membreakdown-nya sangat spesifik sehingga itu membantu guru untuk melakukan peningkatan kinerja. Jadi jangan membebani lah. Nah, akhirnya salah satu konsekuensi dari pertemuan itu target perilakunya cukup satu. Jadi kalau tadi disebutkan adalah penerapan disiplin positif itu seingat saya ada tiga target perilakunya. Yang pertama adalah refleksi pelaksanaan kesepakatan kelas, yang kedua penguatan perilaku positif, sama restitusi untuk perilaku yang melanggar. Nah, dalam satu waktu untuk melaksanakan tiga-tiganya ini hampir nggak mungkin, susah. Paling jauh itu cuma dua, refleksi kesepakatan kelas sama penguatan atau refleksi dengan restitusi. Itu pun sudah berat. Nah, jadi harapannya kalau bisa satu aja, tapi sungguh-sungguh itu dikerjakan, sungguh-sungguh ditingkatkan, itu jauh-jauh lebih baik daripada mengerjakan tiga, tetapi hanya tipis-tipis, hanya di uh, permukaan. Jadi itu semangatnya. Disarankan satu, kalaupun sudah memilih tiga, tetap tidak apa-apa, di observasinya tetap bisa fokus pada satu, atau nanti silakan dikomunikasikan ke guru-gurunya, sampaikan ekspektasinya, mana yang menjadi fokus dari tiga itu, pilih satu yang memang sungguh-sungguh. Karena nanti tata langkahnya, prosedurnya, untuk tiga target perilaku itu beda-beda gitu ya. Kan udah kebayang ya, kalau melakukan refleksi kesepakatan kelas, ya berarti harus ada kesepakatan kelasnya, harus ada uh, tata langkah untuk melakukan refleksi, refleksi yang menggunakan metode apa, dengan cara alat bantu apa, dari A sampai Z-nya seperti apa, nanti outputnya seperti apa, tindak lanjut seperti apa, itu sudah satu hal yang ribet sendiri gitu ya. Belum lagi nanti kalau penguatan perilaku positif, ya berarti harus ada perilaku positifnya, bagaimana perilaku positif itu dikuatkan, bagaimana itu disebarkan ke satu kelas, itu juga butuh tata langkah tersendiri. Jadi fokus saja ke satu target perilaku selama itu berdampak. Tapi meskipun dengan catatan, kalau memang ada guru yang merasa so,
mau naik level ya nggak apa-apa 2 atau 3, atau setidaknya kalau sekarang kan kita masih sama-sama nyoba teman-teman ya, ini kan sistem atau regulasi baru juga ya, jadi fokus pada upaya minimal yang bisa diterima. Nah, selama sistem itu bisa menerima 1 cacat perilaku, mulai dari 1 dulu, nanti setelah itu semester depan atau tahun depan baru ditambah jadi 2 atau 3 cacat perilaku. Jadi pelan-pelan belajarnya, tapi itu sesuatu yang relevan, sesuatu yang berdampak. Gitu Pak Maun. Baik, terima kasih atas jawabannya ya, yang sangat detail ya Pak. Jadi saya juga ini sebagai seorang praktisi, saya seorang guru, ketika saya melihat rubriknya, wah sebenarnya dalam memilih 3 pun bisa nih terlaksana dalam 1 kali pertemuan. Contohnya saya mengambil keteraturan suasana kelas. Mungkin saya fokus ada 3 perilaku yang dapat diambil, mulai dari motivasi, bagaimana keterlibatan siswa, dan bagaimana membuat kesepakatan. Jadi dalam 1 kali pembelajaran itu kita bisa mulai dari tahap pendahuluan membuat kesepakatan, strateginya kita menggunakan cooperative learning nih untuk mengelompokkan dan melibatkan peserta didik. Nah, nanti di akhir ada refleksi yang memberikan umpan balik yang konstruktif dan juga positif kepada anak-anak kita. Jadi sebenarnya 3 perilaku itu bisa berjalan dalam satu waktu atau satu pertemuan. Nah, Ibu Bapak, karena Ibu Riri saya nggak lihat bergabung atau masih ada. Ya, kita buka ke Masih ada pertanyaan. Mas saya. Oh iya, bagaimana Ibu ingin diperjelas tadi terkait dengan kehadiran kelas belum terjawab pertanyaannya Ibu Wiwik yang memilih bingung antara jurnal atau fingerprint atau jurnal dari setiap setelah selesai mengajar gitu, atau jurnal sesuai dengan jam mengajar di kelas. Kalau fingerprint Oke, itu iya. kan ya. Ya sebetulnya bebas gitu ya, tapi kan mungkin bisa disesuaikan juga karena yang diunggah itu kan merupakan dokumen PDF gitu ya. Jadinya baiknya sih sebetulnya hanya itu kan sebagai bukti bahwa memang guru tersebut masuk ke sekolah dan melakukan proses belajar mengajar gitu ya. Jadi pilih yang seringkas mungkin saja sih menurut saya gitu. Yang penting ada buktinya bahwa guru-guru memang masuk ke sekolah gitu. Ya, betul. Apalagi kan hanya batasnya 10 MB ya, Mbak Riri. PDF 10 MB itu Iya, betul. kadang menjadi permasalahan juga. Kadang juga beberapa teman-teman operator itu yang mengunggah dokumen-dokumen guru, itu juga terkendala di situ, keterbatasan bagaimana mengkompres file PDF. Baik, kita ke pertanyaan ketiga untuk sesi ini. Sebenarnya ini sudah lewat 2 menit ya. Kita coba yang jawab yang terakhir, pertanyaan terakhir dari Bu Neneng Kurniawati. Boleh dibantu untuk di-unmute Bu Nenengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Sebetulnya udah pada dijawab di pertanyaan nomor 2 itu. Jadi mau ini aja yang seperti yang saya ini di share gitu. Misalnya ya, kita dapat sertifikatnya lebih dari 1, padahal kita perjanjiannya cuma ngambil cuma 1 gitu. Apa bisa dimasukkan gitu atau tidak gitu? Karena pernah nyoba, saya udah dapat 1, saya masukkan, kemudian saya dapat lagi mau dimasukkan, sepertinya nggak bisa gitu. Itu aja mungkin. Karena yang Oke. Oke, jadi pertanyaan Ibu mungkin mirip ya, mirip-mirip dengan pertanyaan Bu Wiwik dengan Bu Rina tadi. Boleh? Iya, iya. Jadi nih guru setelah adanya pengelolaan kinerja tambah semangat nih belajar. Mungkin yang awalnya di perjanjian atau di perencanaan sudah disetujui dan disepakati oleh kepala sekolah mungkin hanya 1 nih dari kegiatan sertifikat atau webinar, tapi karena menggebu-gebu belajar maka dapat lebih dari 1. Gimana nih Pak Bukik? Apakah boleh diupload semua atau cukup 1 dan 2-nya ini dikemanakan lagi? Oke. Ya, ya teman-teman, sekali lagi memang orientasinya itu pada ekspektasi pimpinan, termasuk juga dalam hal tadi yang untuk daftar hadir apakah menggunakan fingerprint atau jurnal. Jadi kalau kepala sekolahnya merasa
sistem fingerprint sudah memadai, boleh. Tapi kalau tidak memadai untuk menggambarkan kehadiran di kelas, boleh bikin sistem jurnal sendiri. Itu juga diperbolehkan selama itu membantu kepala sekolah untuk mengelola kinerja guru-gurunya. Sama juga dengan sertifikat. Sertifikat itu kalau dapat lebih gimana? Apakah tiga-tiganya harus? Pertanyaannya, kalau tiga-tiganya nanti diperbolehkan masuk, nanti justru malah terjadi lomba kembali, lomba banyak-banyakan sertifikat, ya. Jadi secukupnya saja, Bu. Eh, Logikanya gitu secara prinsip, secukupnya ya. Tepatnya berapa itu kan sebenarnya juga tidak ada batasan. Batasannya di mana? Di kepala sekolah atau di pimpinan. Jadi semisal pimpinan juga mungkin bisa menjudgment di atas 32, tapi kalau cuma 33 itu kan ya tidak signifikan ya. Oke, tambahin lagi aja sertifikatnya jadi 36. Oke, itu boleh. Tapi tadi intinya pimpinan juga diharapkan punya semangat yang sama gitu ya, membantu guru belajar, pengembangan kompetensi, bukan menambah beban buat gurunya. Jadi itu teman-teman sama-sama lah kita berkolaborasi, kita bergotong royong untuk memang mengerjakan hal-hal yang esensial, hal-hal yang substansial, tapi tidak terjebak pada penambahan-penambahan beban. Begitu Bu Neneng. Ya, terima kasih Pak. Pak, itu teh apa bisa misalnya kita dapat sertifikat yang lain atau apa pelatihan yang lain apa bisa diganti? Misalnya itu. Boleh komunikasikan aja sama pimpinan Bu. Jadi atau kalau Ibu sebagai pimpinan ya buka ruang komunikasi dengan gurunya. Kenapa diganti? Apa alasannya? Terus dampaknya apa? Didiskusikan aja. Jadi sangat terbuka untuk melakukan dialog-dialog kinerja. Jadi ini memang kepercayaan sepenuhnya diberikan kepada pimpinan dan ini bukan hanya regulasi di Kementerian Pendidikan ya, ini regulasi di Kemenpan RB karena percaya pada dan alhamdulillahnya sebenarnya Kementerian Pendidikan relatif lebih siap untuk menghadapi ini karena kita sudah punya rapot pendidikan, kita sudah punya rapot pendidikan daerah maupun sekolah sebagai ukuran kinerja organisasi. Jadi kenapa sih pimpinan yang dapat kewenangan, dapat kepercayaan? Karena dari secara struktur yang mendapatkan mandat untuk peningkatan kinerja sekolah adalah pimpinan. Jadi pimpinan harus punya kewenangan untuk mengatur pegawai-pegawainya. Nah, jadi tidak fair kalau pimpinan diminta untuk meningkatkan kinerja organisasi, tapi tidak punya kewenangan mengatur kinerja pegawainya. Nah, jadi arahnya dari Kemenpan seperti itu, lebih fairness, ada tanggung jawab, ada kewenangan. Nah, harapannya memang semua pimpinan menggunakan kewenangan itu secara bijak, sehingga memang itu berdampak pada kinerja sekolahnya. Begitu Bu Neneng. Ya, terima kasih Pak. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Neneng atas pertanyaannya. Saya kira itu adalah pertanyaan terakhir. Jadi Ibu Bapak yang belum mendapatkan kesempatan untuk bertanya secara langsung kepada narasumber kita, mohon maaf karena waktu kita terbatas, mengingat di waktu Indonesia Timur ini juga sudah masuk waktu maghrib ya. Di tengah ini juga sudah OTW waktu maghrib. Jadi Ibu Bapak yang raise hand boleh bantu lower hand dulu ya. Kita dengar closing statement atau penguatan yang akan diberikan oleh kedua narasumber kita, mulai dari Mbak Riri dan juga Mas Buki secara berturut-turut. Dipersilakan kepada Mbak Riri, silakan. Iya, terima kasih
Mas Makmum, ya mungkin closing statement-nya adalah semoga Bapak Ibu bisa lebih mengerti kembali gitu ya terkait dengan tahap pelaksanaan pengelolaan kinerja dan harapannya juga dengan adanya webinar ini dan mungkin kita akan terus adakan beberapa kegiatan-kegiatan serupa seperti ini agar nantinya Bapak Ibu bisa terhindar gitu ya dari miskonsepsi yang terjadi di masyarakat setempat gitu ya. Harapannya dengan adanya kegiatan-kegiatan ini Bapak Ibu bisa lebih mengerti lagi, lebih memahami kembali makna dari pengelolaan kinerja ini yang seharusnya bisa lebih berdampak nyata terhadap Bapak Ibu sekalian, lebih praktis dan juga lebih kontekstual dan relevan untuk peningkatan kinerja Bapak Ibu guru dan kepala sekolah di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mbak Riri atas penguatannya. Selanjutnya Mas Bukik dipersilakan. Oke, terima kasih teman-teman. Kita memang benar-benar mengalami gelombang besar perubahan, gelombang besar yang disebut sebagai transformasi pembelajaran, sehingga dalam 5 tahun ini ada banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan. Tapi percayalah teman-teman, semua perubahan itu pada dasarnya nanti akan kekunci, akan terintegrasikan di pengelolaan kinerja ini. Pengelolaan kinerja ini ya kita bicara soal KOSP, kita bicara soal rapot pendidikan, kita bicara soal model kompetensi, kita bicara tentang bagaimana semuanya diintegrasikan. Jadi fokus pada pengelolaan kinerja sebagai proses pembelajaran, sebagai proses peningkatan, dari manapun kita berangkat sesuai dengan kondisi masing-masing, tapi pastikan itu ada peningkatan sedikit atau banyak, terus melakukan peningkatan kualitas pembelajaran. Terima kasih buat semuanya. Baik, terima kasih. Itulah closing statement dari Mbak Riri dan Mas Buki sebagai tanda akhirnya kegiatan pada sore hari ini. Kita beri apresiasi yang meriah untuk kepada